Ini sudah ada dua narasumber. Pertama Mas Amin selaku penggiat juga, dan yang kedua adalah Mas Pram. Mas Pram dulu mengenai ignorance, mediokrasi ini kan the rule of ignorance. Antitesisnya dari ignorance adalah peduli. Akar dari peduli itu adalah kesadaran dulu. Jadi tanpa adanya kesadaran pasti akan ignorance. Mungkin Mas Pram nanti bisa menjelaskan perihal kesadaran dan nilai-nilai yang pernah diambil di samudra keilmuan maya ini dengan mengkorelasikan dengan tema tersebut. Monggo dipersilakan Mas Pram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang ya? Ada apa ya? Sebentar. Jadi judul KC kali ini mediokrasi, the ruler of ignorance. Ya, ini coba kita bedah sedikit-sedikit ya. Jadi kalau saya selama ini ikut MAIA itu ada 2 poin yang saya dapetin ya. Pertama itu kesadaran. Kesadaran itu maksudnya ada 2 juga antara kesadaran ini sebenarnya ya. Dan satu lagi nilai yang kita setiakan, kita jaga bukan pada tokohnya tapi pada nilainya. Karena orang bisa berganti, orang bisa berubah, tapi nilai yang kita pahami, yang kita pegang itu untuk kebaikan bersama ya harusnya tetap, gitu Mas. Ya, bukan oh ini tokohnya yang ikut begini kita ikut berubah juga, enggak. Atau nilai yang kita setiakan. Nah, dalam kesadaran itu kalau kita cari di kamus ke bahasa Inggris ya, itu ada 2 sebenarnya, consciousness sama awareness. Sama-sama kalau itu diartikan sama-sama kesadaran itu sebenarnya. Jadi kalau pakai consciousness sama awareness sebenarnya beda. Nah, penerapannya beda. Jadi kalau consciousness itu lebih misalnya teman-teman bangun dari tidur, ada di ruangan, itu consciousness. Kesadaran secara medik itu juga consciousness. Jadi misalnya orang pingsan itu unconscious gitu, bukan unaware namanya. Ya, yang membedakan itu. Jadi pada saat kita bangun, kemudian ngelihat, oh ini kamar saya gitu. Itu consciousness, kehadiran dia dalam dirinya sendiri ngelihat lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau ada reaksi, misalnya pas bangun tadi ada mungkin saat itu terjadi misalnya cicak lewat gitu, itu aware yang dipakai. Jadi kalau binatang ya, setahu saya itu punya dua-duanya sebenarnya, consciousness sama awareness. Karena untuk menghindari dia dari bahaya yang dipakai awareness. Tapi kalau untuk merasa dia ini harus dipertahankan hidupnya, itu consciousness-nya. Kehendak dari mana? Kehendak. Kita pengen ini itu adanya di consciousness sebenarnya, bukan aware. Aware itu reaksi kita sebenarnya, aware itu. Aware itu reaksi kita untuk terhadap lingkungan. Nah, kesadaran ini sebenarnya kenapa saya ngomongin kesadaran dulu? Karena kalau orang yang ignore tadi, mungkin Mas Rizal tadi bilang, itu jangan-jangan gak sadar. Mungkin kalau kita kasih cerita ya, dulu pernah dengar cerita nggak kalau ada orang diuji, ayo mau minum, mau berzina atau membunuh? Pilihannya ketiga itu. Wah, yang paling dianggap agak aman kan, mendingan minum aja mabok, gitu kan. Waktu kesadarannya hilang, akhirnya dia berzina, karena malu dia bunuh juga. Nah ini yang bikin kesadaran itu sebenarnya penting. Kenapa mesti seperti itu? Era kita sekarang itu medsosnya benar-benar dahsyat ya. Informasi yang nggak perlu itu masuk. Apalagi kalau misalkan informasi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama itu kebencian misalnya. Kita nggak suka satu hal, dengan adanya mungkin percakapan di media sosial atau ada berita yang nggak kita sukain, akhirnya jadi attention kita tertarik ke situ. Pada saat attention kita ketarik ke situ, ya tadi 3 ya, dari hate atau bentuk yang lain dari hate itu mungkin jadi jijik atau rasa-rasa yang nggak enak ya. Kemudian ketakutan ya. Kalau Mas Abin sering cerita itu kalau kita dulu bersatu karena takut ada agresi militer, itu fear namanya. Fear-nya yang dipakai untuk orang sama-sama perhatiannya teralihkan ya, attention-nya diambil dari situ. Kemudian yang terakhir, yang last, yang sifatnya
nafsu ya. Hawa nafsu itu ya mau dia gambar-gambar yang sure atau bentuk-bentuk flexing. Oh saya mau kayak gitu tuh. Bisa orang kerja santai terus tiba-tiba bisa naik private jet. Wah enak banget tuh kayak gitu kayak. Jadi ini bentuk-bentuk yang sifatnya ya lust ya. Maksudnya lebih ke ada greedy-nya, ada yang sifatnya kenikmatan, itu orang tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya nikmat. Sifatnya mengancam atau tadi hate ya, itu akan jadi menarik perhatian. Nah informasi ini kadang-kadang nggak kita inginkan, cuman masuk ke ruang kita, ke ruang tidur kita karena kita buka HP, ke ruang makan kita karena kita buka HP. Satu penelitian yang pernah saya dengar itu ada satu tikus yang ditaruh di dalam satu tempat kayak labirin lah ya, dikasih yang namanya minuman. Minumannya satu air putih biasa, satu lagi air putih yang ada drugsnya. Jadi dia akhirnya tikus ini karena sendirian minumnya yang drugs terus. Sama seperti kita solitari kita itu pada saat main gadget sebenarnya. Yang didapatkan dari gadget selain hormon-hormon yang kesendirian tadi, itu ada hormon dopamin yang masuk, kita merasa misal di like orang, itu menggantikan fungsi kita percakapan sehari-hari seperti ini. Nah forum kayak kita ini kan ada, tapi tentu nggak banyak yang model kayak gini ya. Artinya kita coba untuk komunikasi supaya tidak terjebak dalam satu kayak tikus tadi di labirin yang sendirian, dan harusnya dia minum yang sehat, dia makan yang malah minum yang ada drugsnya. Sehingga tikus ini mati akhirnya. Ya karena kebanyakan drugs juga. Nah, kalau kita korelasikan akhirnya coba penelitiannya, coba tikusnya dibanyakin, jangan satu gitu. Berkelompok, berkerumun. Mungkin antar tikus itu ngomong ya, berkomunikasi gitu. Akhirnya yang obat minuman yang drugs ini nggak disentuh. Artinya mamalia juga tuh punya sensitivitas sosial pada saat dia minum yang berbahaya, dikasih tahu mungkin sama temennya, tapi yang jelas nggak disentuh ini yang mengandung drugs ini. Jadi kesendirian kita pada saat asiknya main handphone itu tergantikan hormon-hormon itu pada gadget sebenarnya. Nah yang kumpul segini tukar pikiran mungkin kalau lama mungkin jarang ya, karena mereka bisa mengakses semuanya lewat handphone. Jadi banyak orang yang akhirnya dengar influencer dibandingin dengan orang yang saintis sebenarnya, karena emang gak menarik sebenarnya. Ya kan? Ada orang yang isinya storytelling, itu senang orang dengerinnya. Oh iya ceritanya bagus ya, tapi sebenarnya ya mungkin itu nggak perlu buat kita. Itu yang perlu kita filter ya. Nggak semua informasi itu berguna sebenarnya. Nah ini kita sebut dengan noise lah, anggaplah. Itu semuanya berita yang nggak perlu masuk, semua itu noise. Sehingga apa yang kita lupakan? Mendengarkan kata hati kita sendiri. Karena saking ributnya di luar, itu masuk semua ke dalam, nggak ada proses yang bisa kita cerna misalnya. Akhirnya hatinya lupa, nggak bisa dengerin suara hati lagi. Terlalu banyak noise yang masuk. Orang bisa mulai mendengarkan suara hati itu kalau dalam keadaan sedih, terus mendiri di gunung misalnya, itu baru dia bisa dengerin dia. Makanya ada cerita, ada uzlah ya, dibilang udah sekali-sekali nggak berhubungan sama medsos, kita lepas aja coba sekali-sekali gitu. Nah itu konsep-konsep yang sebenarnya orang jadi ignorance tadi ya, karena tadi banyak informasi yang nggak perlu, kemudian ada kondisi yang bahwa dia dikasih makanan sebenarnya hate, itu jadi akhirnya ikutan terbawa emosi, karena rata-rata ini emosi mainnya. Jadi di dalam kita itu kalau diselidikin atau di dalam ke dalam bukan karena beradu pikiran, tapi baru dua rasa sebenarnya. Rasanya nggak enak nih, gitu kan? Nah ada satu lagi ya. Misalnya yang bikin kita itu jadi dalam tanda kutip terbudak ya. Ini saya nyebutnya secara tidak sengaja kita dibudakin sama informasi yang nggak berguna, sehingga nggak punya fokus biasanya, ya nggak punya fokus untuk melakukan sesuatu karena udah terlalu banyak ya noise tadi, fokusnya jadi hilang. Makanya kita ngarepin satu yang pekerjaan selesai terus nanti tapi diganggu terus kan pasti nggak selesai juga akhirnya. Nah ini yang terjadi kalau misalnya nih contoh nih, dia bisnismen tapi sekaligus wakil rakyat gitu. Nanti ngurusin bisnis apa ngurusin rakyat tuh kalau kayak gitu. Fokusnya kemana sebenarnya? Mau ngurusin bisnisnya apa rakyatnya gitu kan? Kan jadi mediocre akhirnya. Kebijakan-kebijakan diambil sesuai dengan bisnis yang dibutuhin sama dia. Ya bukan nggak semua, tapi mau apa lagi? Kira-kira reasonnya apa orang untuk
punya bisnis yang hebat, yang bagus, masih perlu bilangnya mengabdi, tapi enggak memperkaya juga sih akhirnya kan. Coba dilihat-lihat seperti itu. Jadi ini kesadaran-kesadaran seperti ini yang mungkin saya dapetin di Maya supaya enggak gitu aja nerima ya. Gimana caranya kita mengcounter itu gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya hal yang lain ya. Orang-orang yang pinter ini, orang-orang intelijen itu yang pinter ya menurut saya. Tadinya mereka mungkin punya nilai yang dia pegang, punya suatu idealisme yang dia pegang. Tapi ternyata begitu dia mulai berubah, misalnya berubahnya dalam rangka, ya tadi udah dapat nyaman. Orang paling senang dia apa sebenarnya? Orang paling senang itu saya rasa dia orang yang sebenarnya ini cara musuh kita juga, dianggap punya privilege. Ya, privilege itu apa? Misalnya kita ngantri dia diduluin gitu. Senang nggak digituin? Senang kitanya. Tapi sebenarnya orang lain kan jadi terhalang. Atau pernah kalau mungkin naik pesawat bisnis kelas langsung dipanggil, halo Pak Pram gitu. Wah, kayak udah sangat akrab gitu ya. Karena di bisnis kelas. Coba kalau di ekonomi ya nggak begitu perlakuannya. Nah orang ini ketagihan yang namanya privilege karena dia merasa dianggap orang gitu, diorangin, dianggap orang penting, dianggap orang yang disapa. Nah ini juga ternyata hormon kita ya itu dapat juga merasa dipentingin, itu satu hal yang bisa mengembirakan kita sebenarnya. Nah kalau udah sampai taraf ini kadang-kadang dia lupa tujuannya apa gitu, dipenting-pentingin. Nah sehingga orang berlomba-lomba untuk bisa mencapai privilege itu. Ya dengan cara apa? Ada yang jadi ketua dewan, macam-macam ya. Itu cara untuk jadi privilege. Nah kenapa orang-orang ini akhirnya nggak mau jadi rakyat biasa dalam tanda kutip? Karena privilege-nya udah hilang juga. Otomatis pada saat dia jadi orang biasa, ini kebulungan sama nomor 20 enggak ya? Mungkin privilege-nya jadi hilang ya. Jadi orang biasa. Jadi ya gimana ya kalau jadi dianggap orang biasa gimana? Udah biasanya jadi raja gitu misalnya ya. Itu contoh-contoh yang mungkin ini nggak nyinggung siapa-siapa kan? Enggak ya? Oke, aman ya. Oke. Jadi ya itu yang saya maksud dengan kewaspadaan tadi. Iblis itu kalau kita lihat kan sangat, kalau dicerita itu kan di dalam kisah-kisah itu sangat hebat ibadahnya, merasa dia yang jadi khalifah, ternyata Allah milih yang lain gitu. Nah itu kecewanya minta ampun. Dan satu lagi musuh yang menurut saya jadi kesadaran kita hilang itu karena anggapan orang lain terhadap kita dan kita berusaha untuk memegang apa yang dianggap orang lain itu. Misalnya gini, dulu waktu saya di STM tuh ada satu orang yang dipanggil tukang tancap. Jadi kemana-mana pakai bawa obeng aja. Jadi mau kalau mau berantem ditusukin orang mulu gitu. Nah ini kan padahal sebenarnya dia bukan begitu karena dijulukin seperti itu, dia memegang kebanggaan itu, dianggapnya ya udah itu jadi identitas dia. Bapak kan orang ksatria, nggak akan loh kalau misalkan disakitin berapa kali tetap aja bapak kan ksatria, jadi nggak bakal melanggar janji lah gitu. Akhirnya itu kemakan gitu ya. Ya ada yang seperti itu juga. Ini nggak nyinggung siapa-siapa lagi ya. Oke. Jadi itu aja sih dari saya. Mungkin buat pembukaan Mas Amin cukup ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi karena mungkin sesi mukadimahnya agak lebih cepat ya. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Pram. Poin yang saya garis bawahi tadi adalah jika kita dihadapkan 3 pilihan, harus membunuh, berzina, ataupun minuman keras, mabuk. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Berzina. Masya Allah. Oke, itu jadi pilihan pribadi masing-masing saja. Selanjutnya kita bergeser ke Mas Amin ya. Mas Amin ini sebelumnya saya kenal sebagai master programmer. Ternyata dia juga ahli mufasir. Dia pernah belajar ilmu tafsir di Al-Azhar, tapi yang di Kemandoran. Mungkin bisa diceritakan soal poster ini. Poster kan udah di print. Kira-kira teman-teman ada penasaran nggak? Ini bocah ini siapa? Ini kalau dari belakang kelihatan mukanya, Mas. Ini kalau dari belakang kelihatan mukanya.
Ya, mungkin Mas Amin ini kan udah bertahun-tahun mengikuti Ma'iyah, udah menggali samudra keilmuan. Monggo ditafsirkan poster dari Rawahu Mas Heri Prasetyo ini. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Mas Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ke teman-teman yang sudah dari awal datang untuk turut menyimak Kenuri Cinta dari awal gitu ya. Tentu teman-teman itu sungguh-sungguh gitu datang ke sini itu. Itu yang membuat kemudian teman-teman penggiat juga nggak kepingin menyia-nyiakan gitu. Artinya kita juga pengen memberikan yang spesial setiap bulannya gitu untuk forum kita bersama ini. Sebenarnya gini, kadang saya itu yang saya rasakan itu sebenarnya sama nggak sih dirasakan sama teman-teman gitu. Seperti yang tadi bilang Mas Rizal, saya itu kan programmer ya, padahal ya pas-pasan gitu. Programmer pas-pasan, ya di kerjaan ya kayaknya karir nggak meningkat gitu. Padahal ya sudah berusaha untuk ya bekerja sebaik-baiknya gitu. Tapi karirnya nggak meningkat gitu. Gajinya pas-pasan, ya, tugasnya dari atasan makin banyak gitu. Malah curhat. Iya. Ya mungkin forum curhat itu, dan saya yakin mulai jadi curhat. Saya yakin juga teman-teman juga ada yang merasakan gitu. Tapi di lain sisi ada yang bekerja juga di tempat saya itu karirnya cepat meningkat gitu. Kadang ya karena saya kurang dekat sama atasan atau gimana gitu kan. Ordal. Nggak ada orang dalam apa gitu. Nah itu ini kayaknya bukan saya aja yang merasakan gitu. Kalau misalkan teman-teman yang jadi gimana, kita sudah bersungguh-sungguh tapi ternyata tidak mendapat respon yang dari tempat kerja kita gitu. Yang dirasakan juga kayaknya sama yang kuliah tuh. Yang kuliah juga gitu kan, yang ngerjain skripsi gitu ya. Udah bayar mahal-mahal, tapi begitu skripsi nggak selesai-selesai gitu. Tapi ada juga teman yang ya kayaknya ngerjainnya ya sekedarnya aja gitu, tapi dapat malah cepat lulus gitu. Cepat skripsinya dibantu ChatGPT nggak tadi? Bisa jadi gitu. Ya saya nyoba inilah. Sebenarnya dapat pesan kemarin tuh di forum Kenuri Cinta kali ini tuh untuk tidak bahas politik gitu. Ada pesan kayak gitu. Ya udah kalau nggak bahas politik ya kata Mas Rizal tadi saya suruh nafsirin poster, ya udah nafsirin poster. Di sini ada anak kecil nonton bulan. Ya apa bulan ya? Sendirian ini anak usianya kalau nggak salah 5 tahunan nih, kalau nggak salah. Ya? Genesis. Ini si adek ini. Si adek. Ini si adek. Jadi si adek ini lihat bulan itu dia ya karena menyendiri dia itu, menyendiri karena bapaknya itu bapaknya mulai nggak memperhatikan. Itu mulai nggak memperhatikan mulai nggak memperhatikan dia gitu. Kenapa? Karena ini adik ini namanya si Kata ceritanya. Kalau nggak salah namanya si Kata ya Mas Heri. Si Kata gitu. Nah si bapak itu udah sama si Kata itu sama ibunya si Kata itu lah talak 3 belum lama ini gitu. Udah talak 3 sama ibunya si Kata. Terus sekarang itu ceritanya lagi ngejar-ngejar ibu Kata yang baru gitu. Jadi jadi dia dicuekin nih sama yang tadinya disayang-sayang sama bapaknya, sekarang dicuekin gara-gara si bapaknya itu ngejar-ngejar ibu Kata yang baru. Nah, lebih-lebih si adik ini punya kakak yang tadinya mainnya sama dia, sekarang malah main sama temennya si bapak. Yang temennya si bapak itu dulu rebutan ibunya si Kata.
berkali-kali gitu. Ini nggak bahas politik, ini bahas si kata ini gitu. Nah, karena si adik ini lagi si kata ini dicuekin terus gitu, terus dan cemburu juga karena si kakak itu lebih dekat sama, oh iya si temannya si bapak itu ternyata nikah sama ibu kata. Nikah sama ibu kata, terus si adik ini cemburu karena si kakak itu malah lebih dekat sama temannya si bapak itu gitu. Akhirnya dia keceplosan tuh ngomong, Pak itu ternyata dulu si kakak benci loh sama si bapak ini. Temannya si bapak ini. Keceplosan lah dia. Ya begitulah kira-kira. Nah, ini si adik ini lagi gundah gulana. Kenapa? Karena ternyata ibu kata itu sudah hamil. Gitu. Sudah hamil, nggak tahu ini. Nah, sudah hamil tapi dicuekin nih sama bapaknya, dicuekin sama temannya si bapak juga dihamil. Dicuekin. Padahal sudah dinikahin ini sama temannya si bapak sebenarnya. Dicuekin, udah hamil gede. Perkiraan lahirnya tanggal, kalau kata dokter tanggal 20 Oktober. Tapi ya itu, karena si bapaknya tadi udah kadung kesel gara-gara si adik keceplosan. Terus sudah deket-deket HPL, hari perkiraan lahir, nggak diurusin lah itu si ibu kata, dicuekin. Nah ntar juga lahir lah tanggal 20 gitu. Padahal si ibu kata itu lagi kesakitan gitu saat ini itu. Udah dengar HPL gitu. Ketambahan dengar si kata ini dicurhatin sama bidan kalau katanya sudah pembukaan, padahal udah deket-deket HPL. Nggak ada yang peduli tuh. Nggak ada yang peduli. Ibunya udah nyerit-cerit, udah kesakitan, tapi nggak tahu juga karena ya itu mau siapa sih yang mutusin ini nanti gitu. Karena si kata tahu kalau bayi itu udah telat lahir di kandungan, terus udah mulai pecah ketuban, itu bahaya gitu. Cuma kan nggak bisa memastikan juga itu kan karena kabar burung itu, masih kabar burung. Ya, si kata juga mungkin overthinking gitu. Jadi dia menyendiri gitu. Intinya ya itu keadaan darurat itu nggak disadari, dia pengen ngomong sama siapa juga nggak tahu gitu. Mau memastikan gimana nolongnya karena itu sebenarnya adalah orang tuanya yang berbuat gitu kan. Gitu. Ya dicuekin lah gitu aja gitu. Itu mungkin tafsirnya saya Mas Rizal gitu. Tapi yang pasti ya ditafsirin lah gitu. Saya nggak mungkin ini ya, cuma kira-kira aja karena nggak boleh ngomong politik, jadi ya saya ngomong posternya aja gitu. Masalah si kata ini dan bapaknya dan temannya bapaknya gitu. Ya mudah-mudahan kondisi si ibu bisa ketahuan, dia itu benar-benar mudah-mudahan lahir normal benar gitu ya, bayinya sehat gitu mudah-mudahan. Tapi kalau kenyataannya itu malah sudah pecah ketuban, ya. Tapi ya itu harus mudah-mudahan nanti ya, kan pembicaraannya bukan saya aja nih semalam ini, nanti itu banyak teman-teman tolong siapkan pertanyaan terkait poster. Jangan tanya soal politik gitu ya. Tanya kepastiannya itu harus lahir normal atau enggak gitu. Karena itu ya kalau teman-teman bapak yang udah punya anak pasti paham lah gitu situasi itu gitu. Sebenarnya ini situasi yang bisa peristiwanya itu peristiwa yang ditunggu-tunggu semestinya gitu. Kelahiran itu kan ya. Kelahiran itu peristiwa yang ditunggu-tunggu gitu. Harusnya gitu. Dan semestinya begitu dan disambut dengan bahagia gitu. Ya mudah-mudahan kita juga menyambutnya dengan bahagia gitu. Cuma kalau kejadiannya ternyata tidak sesuai yang diharapkan ya harus ada
kalau Bapak kan tahu kan ya, kalau misalkan udah mulai pembukaan itu kan harus segera disesar. Iya, kalau nggak lahir-lahir pecah ketuban, bayinya udah terlanjur minum ketuban, itu bahaya gitu bagi pertumbuhan si bayi itu. Ya begitu Mas Rizal, kurang lebih tafsirnya. Ya pastikan nanti teman-teman karena nanti banyak pembicara, tentunya teman-teman Kenduri Cinta juga sudah menyiapkan pembicara-pembicara yang lebih expert gitu di bidangnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab kondisi yang saat ini kita rasakan gitu. Karena sepertinya banyak sudah merasakan tapi tidak mau bereaksi gitu. Itu yang namanya ignorance itu gitu. Nah, untuk menghadapi ignorance, coba nyambung yang Mas Pram tadi gitu. Ignorance itu ya, kalau orang sudah ignorance itu sudah tidak peduli, itu ya satu-satunya cara ya kita berusaha terus-terusan untuk mengingatkan itu yang bisa kita lakukan gitu. Ya kalau yang saya rasakan dengan pekerjaan saya juga kayak gitu. Saya nggak bisa maksain kan atasan saya terus kemudian care sama kita gitu kan nggak bisa gitu. Yang bisa kita lakukan ya kita adalah melakukan apapun yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin gitu, yang terbaik gitu. Ya mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, ketekunan kita gitu, mudah-mudahan ya pasti yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan jalan yang terbaik gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Rizal.